Ya, kali ini saya akan membimbing judul tinjauan prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Sumut KCP Brastagi. Kita lihat dulu bab 1 yang pernah saya periksa dan kita lihat apakah sudah diperbaiki oleh yang bersangkutan atau belum. Kita lihat di sini. Inilah bab satunya. Nah, kita coba lihat apa-apa yang sudah saya sarankan untuk diperbaiki sebelumnya. Kita dengarkan dulu. Ini belum pernah dia. Jadi di sini baca dulu nama Budi. Nah, ini dia. Ini tantangan UMKM ini kata siapa? Ya, akses. Ini kan berarti bukan katamu ini kan. Berarti harus kau bikin di sini. Umpamanya sumbernya dari mana? Apakah DJP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara itu ya, atau ini menurut si Budi ya, ada nama Budi tahun 2020. Oke, kita lihat sudah diperbaiki. Kita lanjutkan lagi. Jadi harus ada kita cantumkan sumbernya. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, meluncurkan program kredit usaha rakyat, bunga subsidi per tahun, resiko lembaga seperti Jamkrindo atau Askrindo. Nah, ini di sini ada yang diperubahnya ya. Kalau saya lihat di video ini, di sini dikatakannya subsidi bunga sebesar 3%, diperbaikinya 6% per tahun ya. Jadi kalau saya rasa ini yang betul, karena kalau subsidi bunga 3%, apalagi untungnya kan begitu. Kita lanjut lagi. Program ini mempermudah pemerintah. Oke, coba kita lihat dulu ya. Bank Sumut. Oke, memang di Bank Sumut. Nah, kita lihat. Turut berperan menyalurkan pengajuan wilayah agraris. Dalam praktiknya menghadapi kendala prosedur pemberian kredit seringkali rumit, terutama persyaratan administrasi. Ya, jadi ini berarti inilah latar belakang atau apa ya faktanya. Peranan kredit pembangun ini, efektivitas KUR, prosedur kecepatan, bangil ya, ini semua betul. Ini betul. Nah, analisis menurut Kasmir KUR. Nah, ini kalau saya lihat ini semua mulai paragraf yang di sini kamu bikin ini hanya ya untuk menguatkan. Nah, ini dalam prakteknya ini betul. Tetapi kata siapa ini? Ya, siapa yang mengatakan kredit usaha rakyat ini penyalurannya rumit? Nah, jadi tapi kalau sajalah ya, tapi udahlah, sudah bagus Leni ya. Maksud saya ini umpamanya nampak Ya, ini kalau saya lihat sudah betul yang dimasukkan siapa ini ya, penulis ini. Dia melakukan wawancara pendahuluan dan dia menemukan ada beberapa kendala dan memberikan keterangannya. Sudah bagus. Nah, ini ditambahnya lagi ya tadi ya. Nah, bagaimana permasalahannya? Prosedur pemberian KUR apa saja? Oke, bisalah. Nah, batasan masalah dia pakai di sini ya, pada Bank Sumut KCP Brastagi. Oke,
Tujuannya ya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Di sini dia mengambil beberapa penelitian terdahulu, yaitu contohnya ada penelitian si Erpindia. Prosedur judulnya kredit usaha rakyat pada BTN. Ya, udah betul. Penelitian Raditya. Analisis. Ini kurang S-nya kau buat ya. Ya, pemberian kredit usaha rakyat. Oke. Yang ketiga, Windy. Pelaksanaan pemberian KUR. Ya, bolehlah. Keempat, Yosi, prosedur. Ya, oke lah. Nah, dia masukkan lagi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakannya. Bagus ya, sudah ada dia membikinnya di sini. Nah, masuk ke landasan teori, dia memulai dengan pengertian bank. Paujan dan kawan-kawan dalam bukunya. Nah, ini saya periksa dulu ya. Karena sekarang ini banyak kali chat GPT, kita periksa apakah ini sudah betul diucapkan atau hanya kata chat GPT. Nah, coba kita enter. Nah, Paujan. Nah, ini dia. Paujan dan kawan-kawan. Ini ada dari AI. Nah, ini kan jelas dia ya. Nah, kita tengok dulu. Ini repositori UII. Dikutip dari repositori UII. Menurut Paujan dan kawan-kawan. Nah, di repositori ini kita cari dulu, kita klik find ya, Paujan. Nah, kita enter, tidak ada. Nah, kita klik di sini. Ini tampilkan semua pengertian perbankan. Ini kita klik dulu. Kita cari dulu find Paujan. Enggak ada juga. Macam mana, di mana nih ya? Coba dia mengutip dari siapa? Berarti kita klik dulu ini. Nah, ini kita klik dulu ya. Mana dia tadi? Bukunya Bank. Buku si Paujan ini. Coba kita klik, kita cari di Google ya. Bank koma Paujan. Nah, kita ketik dulu Paujan 2023. Oh ya, kita lihat dulu. Ini ada memang bukunya ya, ditulis oleh si Paujan. Coba kita lihat dulu ya. Betul tidak si Paujan ini menulis? Nah, ini ada Stain Madinah. Ya, kita periksa dulu apakah betul si Paujan ini yang menulis. Bah, ini Habibie Paujan. Ini hanya tesis. Macam mananya?
Kita lihat dulu ya, supaya kita jangan salah mengutip-ngutip tetapi tidak betul seperti itu. Nah, ini tesis si Paujan. Si Paujan ini 2023. Berarti bukan si Paujan yang menulis itu. Ya, kalau kita lihat di tesis ini ya, bukan penulis buku si Paujan ini. Apa ada Paujan yang lain? Kalau kita lihat ada di sini, cobalah nanti kau lampirkanlah dulu daftar pustakamu ini ya, biar saya tahu si Paujan ini menurut Wongso 2024 bank merupakan, nah ini ya, nah kita copy, kita cari dulu, nah kita masukkan ke Google apanya ya, ada tidak seperti itu ini. Nah, yang ada ini Wongso, tidak ada Wongso. Karena di sini bisa kita lihat ya, kalau dia digaris seperti ini berarti tidak ada Wongso. Nah, ya kita lihat lagi macam mananya. Nah, ini ada buku manajemen perbankan karangan Rusdi Paujan, banyak kali pengarangnya. Nah, kita lihat apa benar ada dia mengatakan, tapi ya udah, kalau kita begitu yang kamu maksud itu Rusdi Paujan. Nah, kalau yang Wongso saya belum tahu apa betul dia ada bukunya. Nah, di sini tidak ada yang mengatakan Wongso itu menjelaskan bahwa bank adalah percayaan masyarakat. Nah ya, kita lihat, saya pun bingung siapa si Wongso ini. Nah, tidak ada di sini Wongso. Nah, sementara, nah kalau kita lihat di dalam ini website ini, pengertian bank adalah bagian usaha dalam menghimpun masyarakat, menyalurnya pada masyarakat dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi saya pun tak tahulah ini betul, ada undang-undang nomor 10 ini betul. Ya, ini nanti kamu cari dulu, bikin jelaskan apa betul si Wongso yang menyatakan itu, ataukah dia mengutip lagi dari orang lain. Nah, perantara keuangan meliputi, nah ini kata si Desianti. Siapa pula si Desianti ini? Kita cari dulu di internet, karena saya sangat peduli dengan kutipan. Kalau kutipan pun palsu, macam mana pula kita? Ya, Desianti, siapa si Desianti ini? PPATK, mana Desianti? Nah, coba kita cari dulu ya. Ya, jadi setelah saya masukkan ke AI, di sini saya periksa bahwa sumber kutipan Desianti penulis. Jadi dia katakan ini kutipan ini tidak ada akses ke sumber yang ditulis. Jadi saya curiga kamu mengambil kutipan dari jurnal yang ditulis oleh Desianti ya. Benarnya Desianti juga mengutip, harusnya kamu membuat tulisan
ya sebagai berikut. Pamannya Budi dalam Desianti 2024 ya. Jadi jangan, karena saya yakin tak ada di buku yang ditulis si Desianti ini. Dia pun mengutip punya orang, tapi kalau kamu buat seperti ini, seakan-akan si Desianti yang mengucapkan itu, padahal bukan dia. Sama seperti ini. Menurut Andriati, ya, kita pastikan ke AI, menghimpun data, apakah ini betul? Nah, kita copy, kita masukkan ke AI dia, apakah ini betul? Nah, ya, kita lihat apa kata AI. Nah, di sini sudah jelas dikatakannya di sini bahwa tidak ada kutipan yang diucapkan oleh si ya. Ya, jadi masih dikatakannya perlu periksa. Jadi coba nanti kamu tunjukkan dulu bukunya, benarkah si Desianti yang mengatakan seperti ini atau dia juga mengutip dari orang lain, ya. Kalau dia mengutip dari orang lain, dia harus menyebutkan siapa yang dikutipnya. Ya, ini juga si Andrianti. Nah, ini aneh juga. Tadi di atas Andrianti, ini berubah menjadi Andrianto. Mananya yang benar? Ya, ini coba kau perbaiki dulu ini kutipan-kutipan ini, karena malu kita ya membuat tulisan, tetapi tulisannya pun kita kutip dari orang-orang juga, bukan dari pembuat teori sebenarnya. Jadi buat, kalau memang itu pamannya karya asli dari Kotler, katakanlah ya, Kotler dalam Desianti. Nah, kau tulis seperti itu tahun 2023. Nah, jadi jangan kau hanya tulis si Desianti saja, Kotlernya tidak kau sebutkan, karena bukan si Desianti yang mengatakan itu. Sama seperti ini, saya tidak mengenal siapa Andrianto. Nah, ya. Nah, ini betulnya kau buat. Prinsip 5C menurut Kazmir dalam ini betul. Nah, kalau yang lain-lain itu salah. Ini Kazmir memang terkenal penulis buku. Ya, coba kamu perbaiki dulu ini semua bab 2-mu ini. Semua Andrianto kau bikin. Padahal saya tak pernah mengenal ada penulis Andrianto, ya. Perbaiki bab 2 ini, lalu kirim kembali bersama bab 3. Nah, itu sajalah kerjamu. Ya, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.